Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani, mahasiswa dengan NIM 3123 10750 dari kelas TI 23CA1 Program Studi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul aplikasi monitoring produksi. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java with N, dan juga untuk aplikasinya itu NetBeans, Apache NetBeans, dan menggunakan MySQL sebagai database-nya ya. Tujuan dan juga untuk tujuan video kali ini saya akan memberikan tutorial step by step bagaimana aplikasi ini berjalan atau bekerja, mulai dari koneksi database, codingan, hingga demonstrasi fitur CRUD. Langsung saja. Langkah pertama kita pastikan ya, XAMPP ini di sini saya menggunakan XAMPP ya. Selanjutnya mari kita buka, kita cari database yang kita gunakan untuk codingannya di ini. Mari kita lihat strukturnya. Strukturnya di sini di dalamnya itu terdapat di sini dalamnya itu terdapat 5 kolom ya. Mana ya? Nah, 5 kolom di sini. Nah, untuk ID ini kita menggunakan varchar atau in sebagai primary key. Nah, untuk nama produknya itu varchar, tanggal tipenya date, dan juga iya ini penting ya. Yang tanggal ini kita tipe date agar sinkron ya dengan kalender di Java nanti. Nah, untuk yang keempat itu status check, itu varchar. Untuk menyimpan status itu menyimpan status seperti nanti seperti ng, oke, atau scrap. Karena saya kan di sini aplikasi monitoring produksi ya, jadi nanti status checknya itu seperti ng ya, dan yang tadi itu. Dan untuk catatan ini kita menggunakan teks ya. Nah, sekarang kita masuk ke NetBeans aja langsung. Nah, sebelum ke from utama saya ingin menunjukkan file connect-nya terlebih dahulu ya. Di sini saya menggunakan JDBC atau Java Database Connectivity. Codingan ini berfungsi untuk ini ya, apa sih? Kayak hyperlink lah, seperti hyperlink atau jembatan lah untuk Java kita, aplikasi Java kita dengan MySQL yang tadi kita lihat ya. Jika koneksi gagal juga sistem akan menampilkan pesan error. Nah, langsung saja kita ke ini ya, desainnya. Kita masuk ke desainnya. Masuk ke tampilan utama. Nah, ini untuk desain GUI-nya. Agar user friendly ya, komponen yang saya gunakan antara lain itu text field. Text field itu untuk input ID ya, ini di sini. Text field 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini kita menggunakan Calendar combo box ya, untuk tanggalnya. Dan juga untuk combo box untuk ini nih. Nanti di antara ketiga ya, yang untuk status ya. Kita pakai combo box untuk status seperti oke, ng, dan scrap. Agar user tidak salah ketik aja sih nanti. Jadi lebih enak menggunakan combo box timbang ketik status gitu sih. Nah, serta ini tombol-tombol operasi CRUD seperti simpan, reset, hapus, dan print edit juga. Di sini saya menggunakan tambal button. Saya juga menambahkan fitur ya, fitur live, cara yang live di sebelah kanan atas nih.
pencarian fitur live data, cari data, memudahkan fitur data ya, memudahkan mencari atau ketika mencari data ya memudahkan filter aja sih, memudahkan. Nah langsung kita masuk ke source-nya, source kode. Sekarang kita masuk ke bagian logika codingannya. Fitur pertama dan paling penting itu adalah read ya. SQL, high click query SQL, select from, select from table monitoring. Query ini saya buat menggunakan where dan like ya, yang terhubung dengan teks pencarian. Artinya jika kotak pencarian kosong, dia akan meloading semua data. Tapi jika tidak ada, dia akan otomatis memfilter ya berdasarkan nama produk, status atau ID. Oke. Nah, data kemudian diambil menggunakan result cell, while menggunakan result cell dimasukkan ke dalam default table model. Default table model itu akan dimasukkan ke sini table. Satu persatu menggunakan while ya, menggunakan perulangan while. Nah, langsung saja kita akan running ininya ya, aplikasinya. Belum koran. Oke, kita run. Nah, di sini tampilan aplikasinya. Langsung saja kita tes, kita masukkan ID materialnya. Lalu di sini tanggal ya. Kita di sini bukan pembobok saya untuk kalender. Nah, untuk status. Nah, status kalau untuk ketik itu agak sedikit rawan ya karena ini status ini tuh penting ya. Jadi kita menggunakan combo box. Nah, di sini kita oke. Untuk keterangannya kita di sini skip atau proses akhir dari produksi. Nah, langsung saja kita simpan. Nah, data tersebut tadi masuk nih. Sudah masuk. Nah, selanjutnya itu fitur create atau simpan ya. Nah, kita balik lagi ke ininya. Send, simpan. Nah, di sini saya menggunakan prepared statement ya. Prepared statement untuk nah, prepared statement itu kayaknya yang saya baca-baca tadi yang saya dapat dari AI yang saya baca itu agar lebih aman ya dari SQL injection. Dan penanganannya itu khusus agak lebih baik lah ya. Agak lebih baik. Krusial di sini tuh adalah penanganan tanggalnya sih. Tanggalnya. Karena J-Calendar itu menghasilkan format Java date. Nah, saya harus apa ya? Mengonversi dulu menjadi string format years, month, dan day. Nah, menggunakan simple date format ya, simple date format. Nah, lalu agar bisa diterima MySQL, setelah data dieksekusi dengan execute update, saya memanggil metode load table. Load table. Dipanggil bersihkan nih, load table. Saya memanggil metode load table dan bersihkan di sini. Nah, agar table langsung terrefresh sendiri ya. Nah, langsung balik lagi kita ke aplikasinya ya. Nah, tadi kan ketika kita pencet simpan itu kan data langsung ini kan, langsung masuk, langsung ke input ke tabel tadi. Nah, masuk ke fitur update ya, fitur update atau edit ya, edit.
Nah, di sini kita tester. Edit ya, salah satu kita pencet saja. Di sini kita oke stereo. Lupa. Dari sini kita pencet dulu ya, lupa. Pencet sini, oke. Kita NG, ternyata NG nih. Kalau kita pencet, nah data di sini akan berubah tuh. Ini akan NG. Nah, langsung aja kita balik ke ininya, codingan untuk editnya. Nah, di sini untuk logika kodenya kita menggunakan query update where ID. Update where ID. Nih, where ID. Kuncinya sih ada di ID ya tadi ya. Nah, ID sini. ID sini. Sehingga data yang diubah adalah data yang spesifik. Yang kita lihat tadi ya, ketika kita edit, status dari OK menjadi NG. Selanjutnya kita itu fitur ini ya, hapus atau delete. Kita lihat logika ini codingannya. Nah, langsung kita coba aja dulu ya, kita tester. Nah, di sini saya enggak deh, kita cek dulu, kita bedah dulu deh. Di sini saya menambah validasi ya. Nih, validasi J option pen show confirm dialog. Ini penting nih. Ini penting agar user tidak sengaja ya menghapus data jika user yakin. Jika user yakin bisa kita yes. Jika tidak yakin itu tidak. Jika user tidak yakin itu user bisa tinggal pilih no. Nah, nih langsung aja kita coba ya. Nah, jika tidak yakin di sini user bisa tinggal pilih tidak yakin tidak. User tinggal bisa pilih no. Dan user jika yakin itu bisa langsung kita klik yes. Nah, data terhapus. Data tadi terhapus. Atau hilang dari table. Nah, untuk di sini kita lanjutnya itu pencarian ya, pencarian nih. Di sini fitur pencarian data atau filter data. Kita coba tes dulu. Tuh. Sini akan langsung terfilter. Kita cari ini datanya. Dan juga kita akan membahas tombol print. Dua fitur ini sangat ini ya, membantu user banget. Pertama, pencarian secara real time menggunakan event bentar. Saya menggunakan ini metode load table sama yang seperti lainnya. Nah, kita balik ke tombol printnya ya, tombol print. Nah, di sini kita menggunakan ini ya library Java Text, Java Text Formats. Aplikasi ini bisa mencetak tampilan tabel langsung ke printer atau menyimpannya sebagai PDF. Nah, langsung saja kita coba ya. Kita ini tester. Kita print sini. Microsoft PDF, print to PDF. Nah, kita abort. Lalu kita tunggu berapa detik ya proses aborting. Printing abort. Nah, di sini langsung kita ini aja namakan. Nah, proses masih kita cari, kita cek ya. Proses abort. Nah, 11 Januari. Tuh. Ini akan langsung jadi ya PDF. Mungkin segitu saja sih karena saya sudah mendembokan semua ini.
Bisa kita bedah juga semua kodenya. Mungkin segitu saja. Demikian demonstrasi lengkap mengenai alur kerja, bedah codingan juga dari aplikasi monitoring produksi ini. Simpulannya aplikasi ini udah ini sih memenuhi standar CRUD ya. Memiliki validasi input, penanganan format, dan tanggal yang benar juga serta fitur pencarian. Ini. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.